Untuk kami hidup ya Tuhan, karena tidak ada yang lain ya Tuhan yang bisa menjadi andalan kami, yang begitu besar kasih-Nya dan menyelamatkan kami. Karena itu Tuhan, kami mau hidup di dalam anugerah-Mu, kami mau melakukan apa yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Karena ini semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami menyediakan hati kami bagi benih firman-Mu ya Tuhan. Supaya firman-Mu itu ya Tuhan yang akan menuntun kehidupan kami, untuk kami ya Tuhan bisa melakukan apa yang baik dan berkenan kepadamu. Buka hati kami, buka telinga pikiran kami, dan biarlah firman Tuhan tidak hanya kami dengar, tapi jadi kami lakukan dalam hidup kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari kita bersama-sama akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Ya, saya belum menyampaikan tentang tema ya, tentang keluarga. Karena firman Tuhan ini sebenarnya sudah saya dapatkan ketika bulan Desember ya. Cuman Desember kemarin pas saya harus melayani di ibadah Natal yang punya tema yang berbeda. Jadi saya ingin sampaikan di awal tahun ini tentang injury time. Ya, tuh judulnya kok aneh gitu ya. Mungkin enggak kok bahasa Inggris ya supaya agak keren lah dikit gitu ya. Tapi nanti penjelasannya tidak pakai bahasa Inggris kok, karena saya juga tidak mahir bahasa Inggris. Ya. Tentang injury time. Ya. Injury itu sebetulnya arti katanya tuh cedera, ya cedera gitu ya. Injury time itu tapi ya maksudnya itu bukan waktu yang cedera gitu ya. Nah apa yang ingin tentang injury time? Kita belajar sedikit ya latar belakang dari satu kata atau kalimat ini. Injury time, ya bahasa Inggris, time itu waktu, injury itu sebetulnya cedera, ya atau terluka atau tersakiti. Ya. Injury time ini adalah istilah yang umum dipakai dalam pertandingan olahraga, ya. Umumnya pertandingan sepak bola, ya. Yang yaitu waktu tambahan yang diberikan wasit, ya, setelah waktu normal selesai. Kalau sepak bola itu kan 2 kali 45 menit ya, 90 menit. Nah, setelah kalau waktu bisa diberikan 45 menit pertama bisa diberikan setelah 90 menit. Nah, injury time ini ya waktu tambahan gitu ya, bahasa Indonesia itu sebenarnya gampang, waktu tambahan ya. Memang tadi itu biar sedikit keren gitu ya, pakai injury time gitu ya. Waktu tambahan ini diberikan ya untuk menggantikan waktu yang hilang selama pertandingan. Jadi karena kan beberapa hal, mungkin ada pergantian pemain ya kan, pergantian pemain. Jadi diganti kan butuh waktu, mungkin beberapa 1-2 menit gitu ya. Atau waktu yang hilang selama pertandingan itu karena ada pemain yang cedera ya, sehingga mungkin ya perlu perawatan gitu ya. Atau penghentian pertandingan karena ada cuaca buruk ya, atau gangguan-gangguan ya dari situasi, dari penonton misalnya. Dan biasanya diumumkan oleh wasit sebelum pertandingan berakhir bahwa akan ada injury time, akan ada waktu tambahan ya. Dan kadang-kadang ya waktu tambahan ini bisa menjadi momen yang penting ya, dan yang bisa mengubah hasil pertandingan. Bisa terjadi di dalam
sebuah pertandingan sepak bola, ya kalau awalnya tuh hasilnya itu mungkin seri 0-0 ya, atau 2-2, bisa terjadi kemenangan di saat-saat injury time, ya. Ketika pada waktu itu bisa tercetak gol di menit-menit terakhir, bisa terjadi. Ya, saya enggak hobi sepak bola, enggak pernah nonton sepak bola. Ya, ini pengetahuan ini ya saya dapat dari medsos, dari Google ya. Dan tapi khotbahnya bukan tentang sepak bola ya. Nah, ini hanya pendahuluan aja mengenai injury time, itu waktu tambahan. Ya. Jadi bisa terjadi di detik-detik terakhir dari injury time, itu bisa merupakan momen yang bisa merubah hasil, bisa menang di injury time di saat-saat terakhir. Nah, kita masuk dalam bagian firman Tuhan. Di dalam kehidupan kita itu juga ada injury time dalam hidup kita ini. Yang kalau kita ibaratkan sebuah pertandingan, yang pastinya tujuan akhirnya itu mencapai garis finish juga. Kapan garis finishnya? Ya waktu kita dipanggil Tuhan, ya, atau nanti Tuhan Yesus datang, kita masih hidup tapi kita sudah tidak punya waktu di dunia ini, ya. Dan tentunya punya harapan untuk menang, ya. Dalam setiap pertandingan tidak ada orang ikut pertandingan tanpa keinginan untuk menang, walaupun sekalipun mungkin ya tahu dah kemampuannya terbatas, ya, tapi pasti berharap menang, ya. Itu harapan daripada sebuah pertandingan juga di dalam kehidupan kita. Kita seperti menjalani sebuah pertandingan, berlomba ya, di dalam Ibrani itu berlombalah, dengan perlombaan yang diwajibkan bagi kamu. Nah, Allah sebagai wasit agung kita juga pasti memberikan waktu tambahan, injury time, bila memang diperlukan. Dan bisa jadi waktu yang sedang kita jalani sekarang ini adalah waktu tambahan. Bisa terjadi. Ya. Harusnya, waduh, Tuhan sudah panggil misalkan setahun kah, 2 tahun yang lalu, atau beberapa bulan yang lalu. Ya, tetapi Tuhan kasih waktu tambahan, kita tidak tahu. Ya, karena waktu itu di dalam otoritas dan kendali Tuhan. Ya. Dan kita nggak bisa tahu. Dan berapa lama waktu yang Tuhan berikan juga kita tidak tahu, terserah Tuhan. Apa memang jatah umur kita belum selesai, atau memang sebetulnya sudah selesai tapi Tuhan kasih pertambahan waktu. Karena ada contoh ya di dalam Alkitab, di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-11 itu tentang Raja Hizkia. Ya, saya yakin Bapak Ibu tahu ya cerita tentang Raja Hizkia, ya, termasuk raja yang baik di kerajaan Yehuda. Dan satu saat dia sakit dan Tuhan suruh Nabi Yesaya menjumpai Raja Hizkia, katakan, sampaikan pesan-pesan terakhir, ya, kamu waktunya sudah hampir habis, sudah habis. Lalu Hizkia datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, menangis. Ya, akhirnya Tuhan kasih perpanjangan usia. Ya, ketika Yesaya sudah meninggalkan istana untuk menjumpai Hizkia, Tuhan suruh balik kamu ke katakan kepada Raja Hizkia, ya, aku dengar doamu, aku tambahkan umur 15 tahun lagi. Ini cuma satu-satunya kasus ya yang jelas ditulis ada pertambahan waktu. Kasih waktu 15 tahun lagi. Ya, senang tentunya ya. Ya kalau boleh dikasih waktu 1000 tahun lagi ya, kalau orang mengatakan hidup di dunia 1000 tahun ya. Enggak, jangan kelamaan ya. Kelamaan kalau 1000 tahun. 100 tahun aja kelamaan ya. Hizkia diberi waktu 15 tahun lagi. Ya. Sayangnya Hizkia tidak menggunakan perpanjangan waktu itu dengan baik. Tapi diceritakan ya di dalam 2 Tawarik pasal 32 bagaimana Hizkia kemudian menjadi angkuh, ya, menjadi sombong, memamerkan segala kekayaannya, ya, sampai Yerusalem dan Yehuda itu ditimpa murka Allah. Hizkia disampaikan sebelum Hizkia mengakhiri masa tambah 15 tahun, ya, Tuhan menyampaikan hukuman. Ya, Hizkia cuma berkata, ya, asal itu tidak terjadi pada zamannya dia. Ya, ini kesalahan Hizkia. Ya, tidak menghargai waktu tambahan. Tidak ada contoh lain ya tentang waktu tambahan ini, hanya di dalam Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 6 sampai yang ke-9 itu
ketika Yesus berjalan dan menjumpai kebun anggur, kebun ara, ya, di mana Tuhan Yesus mencari buah, ya, dari pohon ara itu tidak ada buah, ya, tidak ada buahnya. Lalu Tuhan bilang kepada pengurus, ya, kebun ara itu, udah tebang aja, bakar. Ya, lalu pengurus kebun ara ini meminta tambahan waktu 1 tahun lagi. Minta tambahan waktu 1 tahun lagi, aku akan mengolahnya dengan baik, memberi pupuk dan sebagainya, ya, supaya berbuah. Ya. Dan kalau tidak berbuah, ya, dia berharap mungkin tahun depan berbuah. Kalau tidak berbuah, ya tidak apa-apa, dah ditebang. Memang kisah ini tidak berlanjut. Nah, apakah kemudian Yesus memberi kesempatan pohon ara ini berbuah? Ya, tetapi ya, intinya Tuhan itu sebetulnya selalu memberi kesempatan kepada setiap orang, ya, untuk melakukan sesuatu yang baik, ya, dengan cara yaitu Tuhan memberikan tambahan waktu. Ya. Nah, yang harus menjadi perhatian kita itu bukan lama atau singkatnya waktu tambahan yang Tuhan berikan, tetapi bagaimana kita menggunakan waktu tambahan tersebut. Jadi kita harus berpikir bahwa, ya, tentang waktu ini, ya, bahwa mungkin ini waktu tambahan. Ya, kalau saya bisa hidup hari ini adalah karena ada tambahan waktu yang Tuhan berikan. Ya. Atau memang jatah umur kita belum selesai, tetap, ya, kita harus menggunakan waktu-waktu kita. Ya, jadi bukan soal lamanya hidup, ya, tapi soal bagaimana kualitas hidup seseorang. Apa artinya orang itu panjang umurnya tapi hidup yang tidak berkualitas. Ya, jadi itulah yang bisa terjadi di dalam kehidupan perjalanan hidup kita ini. Ya, ada kan orang yang sudah sakit parah gitu ya, tetapi gak dipanggil Tuhan juga, bahkan bisa sehat. Banyak mungkin kesaksian seperti itu. Bisa Tuhan sembuhkan, ya, bisa terjadi dia menjadi sehat kembali, atau mungkin kita mengalami sesuatu yang seharusnya itu kalau secara manusia mungkin harusnya sudah mati, ya. Tetapi ternyata tidak. Bisa terjadi itu tambahan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kita akan melihat, ya, bagaimana kita menyikapi hari-hari di dalam kehidupan kita ini yang kita jalani hari demi hari. Kita baca Mazmur 90 ayat yang ke-12, ya. Tadi belum baca ayat, ya. Nah, yuk kita baca bersama-sama. Mazmur 90 ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, untuk menghitung hari-hari ini, ya, tidak dalam arti literal sesungguhnya kita hitung, karena kita tidak tahu kan jumlahnya, apa yang mau dihitung. Karena kita tidak tahu jumlahnya hari hidup kita. Ya, kalau setahun 365 hari, ya, kalau Tuhan kasih perpanjangan waktu kita ini masih 10 tahun lagi, masa kita harus menghitung 3.650 hari. Hitung, sekarang tinggal 3.649. Bukan begitu tentu artinya, ya. Tapi apa makna dari ayat ini adalah bagaimana kita menyadari tentang kefanaan hidup di dalam dunia ini. Ya, tentang kefanaan dan keterbatasan waktu yang kita miliki. Di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-10 itu dikatakan, ini merupakan doa Musa, ya, Mazmur 90 ini. Waktu umur hidup kami itu 70 tahun. Ya, kalau lebih 80 tahun. Sisanya itu adalah penderitaan. Ya, memang ini tidak tidak terjadi secara pasti gitu, karena faktanya banyak orang yang usia di atas 80 tahun, ya kan. Kalau di jemaat kita, kalau yang hari ini hadir mungkin ada yang sudah 80. Belum, ya. Sokyok berapa? 81. Ya. Hah? 79. Ya. Tante Cu itu, ya, walaupun dalam keadaan sakit, ya, tidak bisa ibadah, ya, itu 85 kalau tidak salah, ya, sudah dapat bonus lebih, ya. Sudah 70 ke atas aja, sudah yang 70 ke atas
Siapa coba angkat tangan yang 70 ke atas? 1, 2, 3, 4 ya. Oh yang sini nih belum semua ya. Waduh, masih generasi apa nih ya? Kalau generasi Z ya? Yang itu tadi sudah generasi baby boomers. Saya sudah 66 tahun loh hari ini. Ya sudah katanya kemarin saya datang ke seseorang ya, ke satu keluarga gitu ya. Ya lama enggak ketemu katanya. Kamu tuh kok kayak sama kayak dulu, kayak masih umur 45. Aduh puji Tuhan. 45. Mungkin ya orang melihat itu karena kecilnya ya, karena imutnya pendeknya orangnya itu ya, enggak tinggi-tinggi dari dulu, enggak nambah-nambah. Mungkin karena itu. Enggak kok, wajahmu juga. Ya saya bersyukur rambut saya ini masih hitam. Ya ada sih ubannya tapi enggak banyak. Ya. Karena emak saya dulu tuh, emak dari mama tuh rajin setiap rambut. Waktu saya masih kecil rambutnya panjang kasih minyak kelapa, terus dia bikin sendiri. Mungkin karena itu. Ya. Saya umur 66 tahun ini. Ya, kalau 70 tahun kurang 4 tahun. Ya, Bapak Gembala sudah lewat, sudah 71. Ya. Ada yang sudah mendekati ya, umur 80 ya. Tapi kalau sampai umur 90 pun ada. Ya, ada yang sampai umur 90 dan sehat, ada. Ya, itulah soalnya waktu itu kedaulatan Tuhan. Ini Mazmur 90 ayat 12 ini kan pernyataan dari Musa gitu ya. Tapi Tuhan punya kedaulatan sendiri. Ya. Dan ini memang merupakan sebuah doa dari Musa. Kalau judul perikopnya itu sebuah doa Musa, doa untuk hidup bijaksana. Ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, bijaksana dalam apa? Dalam menggunakan waktu. Ya, untuk digunakan untuk hal-hal yang bernilai. Dan kemudian untuk membuat keputusan-keputusan yang bijak. Ya, kemudian untuk apalagi kita diberikan untuk menghitung waktu ini untuk kita hidup bermakna. Ya, ini maksud daripada ayat itu. Bukan untuk kita menghitung hari-hari, tapi supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, bijaksana ini menyangkut banyak hal di dalam segi kehidupan kita. Ya, terutama di dalam juga penggunaan waktu ini perlu kebijaksanaan. Bagaimana kita bisa menggunakan waktu untuk hal-hal yang bernilai. Ya, untuk kita bisa di dalam waktu-waktu yang kita jalani, di mana kita harus mengambil keputusan-keputusan, kita bisa mengambil keputusan dengan bijak. Dan keseluruhan hidup kita ini menjadi satu kehidupan yang bermakna. Ya. Nah kalau tadi dikatakan menghitung hari-hari di mana kita tidak tahu jumlah hari hidup kita itu mantap masih berapa juta hari yang harus kita lewati, ya kita tidak tahu. Ya, tetapi bagaimana jika tersisa 1 hari? Ya, memang kita tidak tahu. Tapi bagaimana jika tersisa 1 hari? Ya. Nah, mari kita belajar tentang 1 hari ini. Ya. Kita akan baca dari Matius 6 ayat yang ke-30. Ya. Matius 6 ayat 30. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Ya, sini Tuhan mengatakan ya, Tuhan itu mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan dikatakan besok dibuang ke dalam api. Berapa umurnya? Tinggal berapa? Tinggal 1 hari. Hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Ya, dalam konteks zaman Yesus sama ayat ini ditulis, rumput itu berbicara tentang tanaman yang tidak berguna. Rumput, ilalang yang itu menjadi penghambat yang bisa jadi harus dibersihkan, harus dibabat habis dan dibakar. Jadi usia tanaman rumput itu relatif singkat. Ya. Relatif singkat, mungkin kalau belum sempat hari itu dibersihkan, ya pasti enggak nunggu terlalu lama juga pasti satu saat juga akan dibuang ke dalam air. Beda kalau sekarang ya ada rumput-rumput yang memang dipelihara dengan baik ya, seperti
lapangan golf itu kan pakai ada rumput golfnya yang memang berguna, tidak akan dibakar, tidak akan dibuang. Tapi dalam konteks ayat ini ditulis rumput itu berbicara dengan tanaman yang tidak berguna, bahkan mengganggu, ya, merusak, mengganggu tanaman yang lain. Namun usia tanaman rumput, ya, yang relatif singkat bisa terjadi, ya, besoknya dia akan dibakar. Namun dikatakan Allah tetap mendandani rumput itu kan. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang. Yang hari ini ada, jelas dikatakan hari ini ada, besok dibuang, cuma 1 hari. Ini bagaimana Allah itu mendandani. Jadi Tuhan itu tetap memanfaatkan 1 hari dengan melakukan yang terbaik untuk tanaman rumput. Ya, yang tidak ada nilainya, tidak ada harganya itu. Ya, Tuhan mendandani sedemikian rupa. Ayat ini konteksnya memang tentang jangan khawatir. Ya, jadi kita bisa belajar tentang 1 hari pun kalau kita memiliki waktu, Tuhan itu tetap perhatian dengan waktu kita hari demi hari. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Apakah kita memperhatikan hidup kita hari demi hari? Nyanyian tadi mengatakan dari hari ke hari, ya, kasih setia Tuhan itu tidak terbatalkan. Di pujian awal tadi, Engkau sungguh baik Bapa, kunaikan syukurku buat hari ini. Ya. Jadi ayat ini berbicara untuk kita menghargai hari demi hari. Ya, dan jangan khawatir, Tuhan itu memelihara. Ya, Tuhan itu memelihara sehari demi sehari. Karena itu, ya, lewat ayat ini kita belajar bahwa kita itu perlu menghargai setiap hari. Jangan pikir jauh ke depan, panjang. Memang Tuhan bisa jadi kasih umur kita masih panjang. Tapi mari perhatikan hidup kita itu day by day, hari demi hari. Ya, walaupun mungkin kita punya rencana jangka panjang, ya, itu perlu dilewati melalui hari demi hari kan. Kita kan tidak bisa lompat waktu. Ya, kita tetap harus melewati hari demi hari. Karena itu Tuhan lanjutkan di ayat yang ke-31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan. Kalau bicara makan ini makan setiap hari kan. Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Katakan semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka mencari, tapi kita tidak mencari karena berkat itu disediakan Tuhan. Memang kita harus bekerja. Ya. Akan tetapi dikatakan Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan itu dan Dia sediakan. Kita bekerja. Seringkali mungkin saya sampaikan bukan untuk cari makan, cari minum, bukan cari nafkah. Tapi kita bekerja untuk melakukan kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Berkat itu disediakan Tuhan selagi kita tidur. Ya, selagi kita masih tidur, berkat sudah Tuhan sediakan. Kita bekerja, itu Tuhan memberikan berkat. Tidak ada artinya bekerja tanpa Tuhan memberi berkat. Ya, kerja bertahun-tahun setengah mati juga nggak ada hasilnya. Ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Ya, hari esok ini berbicara 1 hari ke depan. Ya, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bukan berarti kita tidak perlu mikir hari depan. Tidak perlu punya planning untuk hari depan. Tidak perlu mempersiapkan hari depan. Bukan seperti itu. Tapi makna dari ayat ini, jangan kita khawatir. Itu Tuhan memelihara itu dari hari ke hari. Ya, besok artinya kalau kita menghadapi masalah hari ini, mari kita percaya hari ini kita akan selesaikan bersama dengan Tuhan dengan baik. Soal besok, ya, bukan berarti lalu kita tidak usah persiapan, tidak. Soal besok ada kemungkinan juga kita akan menghadapi masalah lagi. Kita akan selesaikan hari itu. Ya, jadi kesusahan dari sehari cukup untuk sehari. Jadi tentang 1 hari ini yang kita harus perhatikan. Raja Daud ya, memanfaatkan 1 hari di pelataran Tuhan. Mazmur 84 ayat 11a katakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain.
Jadi kalau Raja Daud suruh milih, ya, antara dikasih waktu 1 hari dia bisa diam di pelataran Tuhan atau 1000 hari di tempat lain, Daud akan memilih 1 hari ini saja. Ya. Dan di Mazmur 27 ayat 4 Daud juga mengatakan, 1 hal telah kupinta kepada Tuhan dan itunya satu-satunya keinginanku, diam di rumah Tuhan seumur hidupku untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Jadi bagaimana kita melihat bagaimana Daud ini merasakan atau memiliki satu pemikiran yang sangat-sangat luar biasa. Lebih baik 1 hari. Tapi aku bisa memanfaatkan 1 hari itu di pelataran rumah Tuhan. Artinya menikmati kemurahan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan. Daripada 1000 hari di tempat lain. Ya. Kalau Tuhan mungkin katakan kepada Daud, oke, kamu milih 1 hari. Ya, umurmu 1 hari selesai. Ya. Pasti Daud juga tidak akan masalah. Ya, karena memang ini kerinduannya. Dia begitu mencintai Tuhan. 1 juga, tidak hanya 1 hari, 1 saja keinginan. Ya, ini pernah saya sampaikan di ibadah wanita bahwa ya, 1 keinginannya Daud. Ya, kok kita kan banyak keinginannya gitu ya. Banyak, wah keinginan ini saya sendiri tuh kalau doa tuh daftar permintaannya, daftar keinginannya itu banyak sekali. Ya, untuk jemaat atau apa, untuk keluarga. Ya, Daud mengatakan 1 hal yang aku inginkan. Diam di rumah Tuhan. Ya, dia mengatakan dia tuh hatinya tuh sampai hancur karena merindukan rumah Tuhan. Ya. Jadi inilah kita harus melihat hidup kita itu sekali lagi hari demi hari. Jadi harus kita perhatikan besok apa yang akan saya lakukan. Saya akan memulai hari bersama-sama dengan Tuhan. Ya, mulai hari bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita bisa melewati 1 hari, apa yang kita lakukan? Mari kita malam itu bersyukur untuk hari itu. Tuhan, saya melewati hari ini Tuhan. Ya, dan kita naikkan syukur kepada Tuhan. Di pujian tadi, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Buat hari ini yang kau berikan. Kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan mengabaikan 1 hari. Atau pesimis dengan waktu mungkin yang singkat. Atau kesempatan, kesempatan saya untuk bisa melakukan sesuatu. Atau kesempatan kita bisa mendapatkan sesuatu hanya sampai besok mungkin. Kita punya batas limit waktu ya, dalam studi ya, dalam kalau saya belajar kalau semester ini tidak selesai ya bisa drop out misalkan. Lalu manfaatkan kesempatan yang kecil mungkin atau mungkin kemampuan yang kita tidak seberapa, tenaga yang tinggal sedikit mungkin. Kemampuan saya, usia saya sudah sekian, sudah lalu ya sudahlah pasrah, sudah ya tinggal menjalani hari-hari hidup ya menunggu waktunya Tuhan. Tidak ya, selama kita masih bisa melewati 1 hari, bagaimana kita bisa memanfaatkan 1 hari ini ya. Nanti akan saya tutup dengan sebuah kisah yang bisa menginspirasi ya. Jadi mari kita memanfaatkan 1 hari kita, jangan abaikan 1 hari ya. Pagi hari benar-benar mulai dengan Tuhan. Tuhan, apa yang akan saya lakukan hari ini? Supaya enggak melewati hari demi hari, tahun demi tahun. Begitu-begitu saja. Ya. Tidak ada progresifnya, ya, tidak ada peningkatannya, ya rutinitas saja yang kita lakukan. Ya. Perlu ini. Saya kadang merenung hal ini. Nah, bukan berarti saya sudah bisa, saya merenung, saya ngobrol-ngobrol dengan Bapak Gembala. Ya bagaimana kita ini bisa melakukan yang lebih lagi. Ya. Untuk kita bisa lebih berkualitas ya dalam pelayanan, dalam kehidupan keluarga. Ya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara di pekerjaan. Mungkin rutin pekerjaannya, sudah sekian tahun bekerja, pekerjaannya ya itu saja. Mari tambahkan nilai. Tambahkan nilai di dalam rutinitas kita itu. Ya, supaya rutinitas kita itu setiap harinya menjadi bermakna. Ya, mungkin hari ini kita bisa melakukan sesuatu. Oh, Tuhan ingatkan, mari kita minta Tuhan memberikan kepada kita apa Tuhan yang bisa memberi nilai untuk saya lakukan hari ini. Ya, mungkin bisa terjadi. Tuhan ingin izinkan ada rekan kerja kita yang membutuhkan nasihat, kita bisa memberikan masukan yang bernilai, kita bisa membagikan Injil ya tidak secara nyata gitu ya sebagai yang ada isu kristenisasi tidak, tapi bagaimana kita bisa membagikan hidup
ya di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kita. Ya, jadi mari kita memanfaatkan sehari demi sehari karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, ada saatnya ya tertentu dalam hidup kita yang merupakan momentum ilahi kadang-kadang ya yang kita tidak bisa tahu. Di tengah-tengah waktu yang Tuhan berikan hari itu mungkin bisa terjadi ada satu momentum ilahi yang bila diabaikan bisa terjadi penyesalan. Tapi bila kita bisa mengambil momen di satu hari itu ya bisa terjadi, itu bisa mengubah hidup kita. Bisa terjadi ya contohnya Daud. Ya, di hari itu dia tidak ada berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Goliat. Dia hanya disuruh oleh ayahnya untuk menengok kakak-kakaknya yang ada di medan pertempuran. Tapi dia bisa mengambil momen itu ketika dia melihat bagaimana Goliat menghina ya, Tuhan. Ya, dia ambil momen itu. Hari itu jadi hari yang luar biasa bagi Daud yang merubah banyak hal. Elisa ketika Elia panggil dia, ambil momen itu, dia hari itu dia tinggalkan ya pekerjaannya, dia tinggalkan bajaknya dengan 10 ekor lembunya ya, dia ambil momen itu dan menjadi pengikut Elisa dan dia menjadi salah satu nabi ya, yang dipakai oleh Tuhan. Bagaimana juga murid-murid Yesus ketika Tuhan menemui Petrus dan Andreas, ikut aku. Mereka tinggalkan jalannya ya, tidak berpikir. Ya, tidak seperti dalam perumpamaan yang dikatakan ada orang yang mau mengikut Tuhan, dia masih menunda-nunda. Izinkan aku nanti menguburkan ayahku dulu. Tidak tahu kan ayahnya akan mati kapan. Ya, mari ambil momen itu. Paulus ketika Yesus menjumpai dia, Saulus, Saulus, dia segera ambil momen itu, hari itu. Dan itu mengubah seluruh kehidupan Paulus. Jadi mari kita minta Tuhan menolong kita untuk melewati hari demi hari dan ada momen yang kita bisa manfaatkan di hari itu. Ya. Karena apa? Karena kita tidak tahu hari-hari ke depan itu hari-hari yang jahat. Ya. Tidak sedikit orang yang gagal ya karena tidak tahu, tidak mau atau ragu-ragu atau menunda mengambil momen itu. Ya. Ada banyak hambatan, ada banyak hal-hal yang kita rasa waduh tidak mampu kita. Ya. Dan kita harus perhatikan hari-hari ke depan itu hari-hari yang jahat. Ya. Diingatkan oleh di Efesus 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Yuk kita baca ayat ini, kita baca bersama-sama. Efesus 5 ayat 15, 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Hari-hari ini adalah jahat. Tapi ya bukan berarti bahwa setiap hari itu pasti buruk. Tidak. Tapi artinya bahwa dunia ini dipenuhi dengan kejahatan, dengan kesesatan, ya dengan godaan dosa. Ya, yang harus kita waspadai. 2 Timotius 3 memberikan rincian tentang hari-hari yang jahat pada akhir zaman ini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ya, manusia akan menjadi hamba uang. Perhatikan, ini sudah dinasehatkan sejak 2000 tahun yang lalu ya, bahwa manusia akan menjadi hamba uang. Ya, berhati-hati dengan uang. Ya, jangan sampai kita menjadi hamba uang. Ada anak-anak yang memberontak terhadap orang tua. Orang-orang yang tidak lagi memperdulikan agama. Dirinci di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Karena itu Efesus tadi menasehatkan kepada kita, jangan bebal dan bodoh. Seperti Mazmur 92 tadi, supaya hidup dengan bijaksana. Jangan bebal dan bodoh, tetapi menjadilah arif. Ya, bebal dan bodoh itu tidak dalam pengertian secara IQ, pengertian kemampuan secara kognitif ya. Tetapi bebal dan bodoh ini dalam arti orang itu tidak mengerti kehendak Tuhan. Jadi kalau kita untuk tidak menjadi bebal dan bodoh, artinya kita harus mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Ya.
Mari kita minta hari demi hari, Tuhan hari ini apa yang ingin Tuhan saya lakukan, Tuhan pimpin Tuhan. Supaya kita ini bisa melewati hari demi hari ya, dan bermakna setiap harinya. Memang kita punya tujuan jangka panjang, punya planning jangka panjang. Tapi kalau kita tidak melewati hari demi hari dengan bijaksana dan melakukan hari demi hari itu dengan baik sesuai kehendak Tuhan, tidak bisa terjadi rancangan ke depan, rancangan jangka panjang yang sudah kita atur, kita planning dengan baik bisa jadi gagal kalau kita tidak melewatinya hari demi harinya dengan baik. Karena itu mari kita mengerti kehendak Tuhan hari demi hari. Ya bukan kehendak Tuhan, ya kehendak Tuhan untuk masa depan kita perlu. Tuhan, ya saya ini mau jadinya itu mau jadi apa ya, mau jadi apa. Tetapi kita melewati kalau Tuhan sudah taruh ya planning kita untuk ke depan. Ya, mari kita juga minta kita bisa melewati hari demi hari supaya apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita dan apa yang sudah kita planningkan itu bisa terwujud. Tidak ada orang punya planning sesuatu yang tidak baik kan? Pasti punya planning yang baik. Pasti punya harapan untuk anak-anak ya supaya mereka bisa ya nanti kerjanya bagaimana orang tua mengatur. Tapi bagaimana mengajarkan anak-anak itu hidup dengan Tuhan ya. Apa yang Tuhan, apa yang orang tua ya berikan kalau anak itu tidak melaksanakannya dengan baik ya bisa gagal. Saya ngikuti di medsos ini ya perseteruan antara orang tua anak ya, yang terjadi di Sidoarjo dulu di toko Tanjung Sri Tanjung ya. Kalau saya lihat di IG-nya itu ya saya nggak tahu konfliknya ya, tapi intinya ya ada tentang harta gitu ya. Bagaimana orang tua ya kurang bijak ya sepertinya kalau sampai terjadi seperti itu antara anak dengan anak gitu ya. Nah, jadi perlu kita bagaimana membekali anak-anak kita ya, sejak dini, bawa mereka untuk bergantung kepada Tuhan, hidup melakukan kehendak Tuhan, tidak sekedar dipersiapkan, disekolahkan, diberi modal, dah mengerjakan. Kalau dia tidak hidup menurut kehendak Tuhan, ya tidak ada nilainya. Harta yang orang tua wariskan juga tidak bernilai kekal kan, hanya sampai di lubang kubur. Ya. Karena itu perlu bagaimana orang tua mempersiapkan anak-anak tidak hanya untuk urusan-urusan duniawi ya, tetapi justru untuk hal-hal yang bernilai kekal. Urusan duniawi, urusan berkat itu dikatakan Matius 6 ayat 33, nanti Tuhan tambahkan. Tuhan yang akan memberi. Tapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari kehendak Tuhan, cari kebenaran Tuhan. Itu bagian kita. Ya, untuk apa yang kami perlukan itu Tuhan yang menambahkan. Ya, paham ya Bapak Ibu? Ya, bisa kita amini ya bagaimana kita mempersiapkan hari-hari depan kita juga masuk hari depan anak-anak kita. Ya, dan menggunakan waktu ya dengan bijak. Ya, menggunakan waktu di sini bukan sekedar mengisi waktu kita dengan aktivitas. Ya, enggak kok ada ibu orang yang nggak ada aktivitasnya itu full, kalau perlu bisa 24 jam, apalagi ibu rumah tangga yang harus kerja pagi, bangun, siapkan makan, kemudian beberes rumah, ya, beres pakaian, nanti anak-anak pulang sekolah menyiapkan makan, terus sampai malam, ya, aktif, ya. Tidak ada waktu yang dibuang sia-sia. Ya, walaupun mungkin sekarang banyak emak-emak yang banyak menggunakan waktunya untuk medsos ya. Ya, jujur banyak, tidak sedikit ya emak-emak yang kalau bisa kerjanya cepat-cepat. Cara itu bisa lihat YouTube ya. Ada emak-emak yang suka drakor juga pastinya kayaknya ya. Nah, menggunakan waktu dengan sia-sia. Jadi tidak hanya beraktivitas, tetapi harus melakukan hal-hal yang bernilai kekal Bapak Ibu. Ya, jadi mari kita memikirkan yang kekal. Kolose 3 ayat 1, pikirkan perkara-perkara yang di atas bukan yang di bumi. Cari perkara-perkara yang di atas. Ya, yang di bumi ini soal apa coba? Kalau kita merenung yang di bumi.
makan, minum, pakai. Tidak ada lagi kan? Ya ada kebutuhan anak-anak perlu punya usaha, ya perlu bisa punya rumah, ya kebutuhan sekarang juga tidak sekedar itu untuk mobilitas, butuh mobil, butuh apa sebagainya, ya. Tapi itu semua panas sementara, hanya sampai di lubang kubur, ya tidak memberi dampak jika itu tidak digunakan untuk memuliakan Tuhan. Karena itu dalam kitab Amsal dikatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ya, harta kita yang Tuhan berikan itu juga maksud Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah punya tujuan kamu dikasih harta yang banyak supaya kamu bisa menikmati dunia ini sepuas-puasnya. Tidak sama sekali, tidak. Ya, Tuhan hanya mengatakan jangan khawatir, yang perlu kita menjadi kebutuhan kita pokok itu makan, minum, pakai. Ya. Selebihnya itu Tuhan tidak ingin kita memanfaatkan harta kita, bukan berarti tidak boleh ya mau healing ya setiap minggu mau healing silahkan, tapi yang penting apakah kita sadar itu memuliakan Tuhan atau tidak ya. Kalau itu serasa membuang waktu kita, membuang duit kita ya untuk hal-hal yang kita lihat setelah jalan-jalan kira-kira hasilnya apa? Ada yang memuliakan Tuhan enggak? Paling kita bisa merasa senang ya, enggak sumpek ya, lupa sedikit dengan persoalan, balik aktivitas lagi, balik lagi ya persoalannya. Jadi mari kita memanfaatkan hari-hari kita untuk memuliakan Tuhan. Akan saya tutup dengan sebuah kisah ya, yang saya beri judul Teruslah Berlayar ya. Ini sebuah cuplikan yang saya kutip ya. Kita tahu tentang Christopher Columbus yang sekolah dulu sepertinya pasti mendapat pelajaran ya. Saya juga tahu kok kalau Columbus ini yang menemukan benua Amerika. Ya, ini seorang penjelajah dan navigator dari Italia yang terkenal karena pelayarannya sampai menemukan benua Amerika pada tahun 1492. Dan dia memang seorang navigator, dia seorang pelayar dan dia terus melakukan penjelajahan dari pulau ke pulau. Ya. Dan perjalanan Columbus ini memberikan dampak yang signifikan bagi dunia. Ya, dia menemukan Amerika dan ada banyak pulau-pulau yang lain juga yang dia bisa ketemukan. Nah, di dalam perjalanannya itu ya yang memerlukan waktu tidak sedikit, ada banyak ya tantangan yang dihadapi oleh Columbus. Ya, angin, badai, kelaparan. Ini dari jurnal yang tertulis tentang Columbus ya. Keputusasaan. Dia dalam pelayarannya dia menggunakan 3 kapal, tentu dia butuh kru untuk kapal yang lainnya, butuh kru, butuh nakoda, butuh orang-orang yang mengikuti dalam perjalanannya. Ya, bahkan sampai terjadi keputusasaan ya dari kru dari ketiga kapalnya itu. Ya. Hampir gagal sepertinya. Ya. Tetapi Columbus tidak menghentikan pelayarannya. Columbus terus bertahan. Bagaimana dia bisa bertahan? Ini kuncinya. Ya, di dalam catatan jurnalnya ada sebuah tulisan, ya, sebuah tulisan kalimat yang sama hari demi hari, yaitu bahwa dia katakan hari ini kami akan terus berlayar. Ya. Inilah rahasia keberhasilan Columbus, yaitu sementara dia berlayar, dia punya ambisi, dia punya cita-cita masih menjelajahi banyak pulau-pulau dan yang membutuhkan waktu yang panjang. Tapi dia hanya berfokus kepada hari itu. Ya, jadi sementara dia berlayar fokusnya adalah cuma bisa melewati 1 hari ini aja. Bisa melewati 1 hari saja yang jadi fokusnya. Dan ketika dia bisa melewati 1 hari itu, besoknya dia punya semangat yang sama untuk 1 hari itu. Ini tertulis dalam jurnalnya, ya. Saya ngutip ini ya, tapi memberikan inspirasi. Ya, karena itu saya sampaikan di sini. Sampai akhirnya Columbus ini memenangkan sehari demi sehari sampai dia menyelesaikan penjelajahannya. Ya. Fokusnya dia memang punya rancangan
yang panjang. Dia menjalani bertahun-tahun dalam pelayarannya itu. Dari Italia sampai menemukan benua Amerika, dan ada banyak pulau-pulau kecil yang dia temukan juga. Yang terkenal itu Amerika ya. Tapi ada banyak hal ya, mencatat bahwa ada banyak hal-hal signifikan yang bermanfaat bagi dunia, dituliskan begitu, tentang apa yang dilakukan oleh Christopher Columbus. Ya, tetapi dia bisa mencapai satu hari itu karena dia berhasil hari demi harinya. Ya, seandainya di satu hari dia sudah benar-benar putus asa, belum lagi krunya ya, yang menyampaikan keluhan-keluhan, rasanya tidak sanggup untuk melanjutkan, ya, mungkin dia tidak akan berhasil. Mungkin ketika krunya ya menyampaikan rasa putus asanya, aduh berat dengan badai, dengan kehabisan makan, mungkin Columbus harus menyatakan, "Ndak, yuk kita coba satu hari lagi saja." Ya, kalau satu hari lagi tentu krunya juga akan masih bersemangat gitu ya, masih dia mikirkan iyalah satu hari aja. Ya. Ketika satu hari berhasil, besoknya dia katakan lagi, "Yuk kita berlayar satu hari lagi." Nah, dia hari demi hari terus berlayar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, hari ini, esok, lusa, entah berapa ratus hari ke depan, berapa juta hari ke depan, mungkin adalah injury time, waktu tambahan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita harus melewati di tengah-tengah dunia yang jahat. Ya, pada zaman Columbus itu berlayar, mungkin tidak banyak tantangan kejahatan, tapi tantangan dari alam. Ya, mungkin belum banyak ada perompak-perompak yang merampok gitu ya. Ya, tetapi kita sekarang hidup di dunia yang semakin jahat. Ya, tapi percayalah, Kristus telah mati dan bangkit. Ya, kita dalam setiap apapun ya kebenaran yang kita sampaikan, yang kita dengar. Ya, saya selalu dalam setiap khotbah saya selalu ingin menyangkutkan ya dengan Injil itu, karena inti dari berita Injil dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah berita keselamatan. Ya. Dan Kristus itu sudah mati dan bangkit. Dosa dan kejahatan kita telah Dia taklukkan di bawah kakinya. Sebagaimana Kejadian 3 ayat 15 Injil yang pertama. Ya, bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan iblis itu. Ya. Ditaklukkan dan Dia membebaskan kita. Bahkan Dia menyertai kita. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Percaya? Jadi jangan lewati hari dengan sia-sia, mengabaikan. Ya, kita sibuk sendiri, Tuhannya di mana? Ya, kalau butuh Tuhan kita baru cari. Ingat, kita berjalan satu hari itu bersama-sama dengan Tuhan loh. Jangan mengabaikan Tuhan, tidak dihiraukan, tidak diajak ngobrol. Ya, kalau butuh cari Tuhan, ya, tidak. Yesus Immanuel, beri nama Immanuel, artinya Tuhan menyertai. Ibrani 13 juga menyatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Hari demi hari, bahkan jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik, Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Lewati hari itu bersama dengan Tuhan, jangan abaikan keberadaan Tuhan. Dan kalau kita pun harus berjuang, berjuanglah, menangkan satu hari itu. Dan kita yakin pasti menang. Karena apa? Tuhan bersama dengan kita. Ya. 1 Korintus 15 sudah mengatakan, hai maut, di mana sengatmu? Ya. Rasul Paulus mengatakan, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Ya, kesusahan, kelaparan, kesengsaraan, aniaya tidak akan bisa memisahkan kita dari Kristus. Tapi bagaimana dengan kita? Ya, Yesus mau menyertai kita, tapi kita sering kali ya tidak mau mengikuti Tuhan. Kita sibuk dengan kehendak kita sendiri, dengan urusan kita sendiri, dengan aktivitas kita sendiri. Kita lupa ada Tuhan menyertai kita. Sehingga mungkin ada arahannya yang kita abaikan, yang tidak kita dengar karena kita sibuk dengan diri kita sendiri. Percayalah bahwa kita bisa menang hari demi hari. Ingat, hari demi hari. Ya, jadi mungkin hari demi hari yang kita lewati ini adalah
injury time, waktu tambahan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam pelayaran hidup kita sampai kita mencapai finish. Ingat apa yang Christopher Columbus telah lakukan. Dia fokus 1 hari sampai dia bisa menyelesaikan sekian juta hari, ya, dan mencapai hidup yang berarti, yang dikatakan memberi arti yang signifikan bagi dunia. Amin. Puji Tuhan. Jadi kita nyanyikan satu pujian, gunakanlah waktumu. Bahkan detik-detik di dalam setiap kehidupan kita, mari kita gunakan dengan baik. Kita menyelamatkan setiap waktu, bahkan setiap detik dalam hidup kita. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Waktu-waktu ini, waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Nyatakan Yesus hidup, Yesus hidup di dalam hidupmu. Jadikan Dia sebagai Raja dan Tuhan. Jangan abaikan kehadirannya dalam hidup. Jadikan Dia Raja dan Tuhan yang menguasai, memimpin hidupmu, akan menjadi indah hidup. Kita berharap kepada Tuhan dalam setiap detik hidup kita. Berharap pada Tuhan, detik-detik di dalam hidupmu. Karena waktu ini penuh cobaan, sungguh-sungguh jahat. Berdoa setiap waktu, detik-detik di dalam hidupmu. Karena setiap waktu anugerah Tuhan sungguh-sungguh indah. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini kau sedang mengalami pergumulan yang berat. Jangan memikir, aduh sampai berapa lama Tuhan. Tapi pikirkanlah, hari ini saya akan lewati bersama dengan Yesus. Besok kita lewati bersama-sama dengan Yesus. Percayalah, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Dia tidak membiarkan kita. Dia memegang tangan kita dengan tangan kanannya yang membawa kepada kemenangan. Karena itu mari kita gunakan waktu-waktu kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan akhirnya kita akan melihat sungguh-sungguh indah. Menyanyikan pujian ini dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan dengan satu kerinduan. Kita menggunakan waktu kita bersama Tuhan. Bahkan setiap detik dalam hidup kita. Di dalam hidupmu, waktu-waktu ini, waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Nyatakan Yesus hidup, Yesus hidup di dalam hidupmu. Jadikan Dia Raja Hidup sebagai Raja dan Tuhanmu,
berharap kepada Tuhan. Pada Tuhan, detik-detik di dalam hidupmu, karena waktu ini penuh cobaan, sungguh-sungguh jahat. Berdoa setiap waktu, detik-detik di dalam hidupmu, karena setiap waktu anugerah Tuhan sungguh-sungguh indah. Hanya Engkau yang layak menerima segala sembah dari kami ya Tuhan. Sebab Engkau telah menciptakan kami, bahkan Engkau telah menebus kami menjadi milik-Mu. Hanya Engkau yang layak menerima seluruh persembahan hidup kami ya Tuhan. Sebabnya saat ini pada akhir ibadah kami, sekali lagi persembahkan hidup kami dan seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami Kau pakai menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Apa yang akan kami lakukan ya Tuhan hari-hari mendatang ini, kami taruh dalam tangan-Mu. Ajarlah kami Tuhan melakukan semua dengan mengasihi Tuhan hanya untuk kemuliaan-Mu. Tuhan tolong kami untuk hidup seperti apa yang Kau mau ya Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan seluruh keluarga kami, anak-anak kami semua. Tolong mereka ya Tuhan dalam menuntut ilmu, Tuhan berkati mereka. Sekolah di mana mereka bersekolah juga Tuhan berkati. Kami berdoa juga untuk Bintang Harapan, Tuhan pakai sekolah ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Kau menolong anak-anak-Mu yang tidak bersama kami pagi hari ini. Mereka yang sakit Tuhan, mereka yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan tolong mereka. Tuhan tolong yang menghadapi pergumulan dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam kehidupan ekonomi. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ya Tuhan keberadaan kami pagi hari ini kepadamu. Kami persembahkan seluruh kami persembahkan ibadah kami pagi ini kepadamu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berkati Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkatilah Indonesia. Amin. Diberkatilah dengan keselamatan. Amin. Diberkatilah dengan damai sejahtera. Amin. Diberkatilah dengan keamanan. Amin. Diberkatilah dengan kemakmuran. Amin. Diberkatilah dengan kesehatan. Amin. Diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah. Amin. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Amin. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Bapa itu dan pulanglah engkau dengan kekuatannya, dengan penyertaannya, dengan damai sejahtera dari Yesus Kristus melimpah dalam hatimu. Dan Roh Kudus menuntun, memimpin saudara, membawa engkau kepada pengalaman indah bersama Tuhan. Engkau jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dalam komunitas sel untuk bertumbuh bersama-sama, belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja, ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore, online dan onsite. Ibadah pemuda remaja hari Sabtu pukul 4 sore. Ibadah raya pertama pukul setengah 7 pagi, ibadah sekolah minggu pukul setengah 9 pagi, ibadah raya kedua pukul 4 sore.
Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.